jangan pikir 2 kali. Mau dosa, pikir 7 kali 70, dan terakhir jangan lakukan. Setelah Anda pikirkan. Tapi kalau mau taat sama Tuhan, nggak usah 2 kali dipikirkan. Jangan ulur pertobatanmu. Apa garansinya kita masih punya hari esok? Kalau Tuhan datang sekarang ini, tiba-tiba langit terbuka, ada suara sangkakala, kita dipanggilnya. Pertanyaannya, apakah Anda sudah diselamatkan? Nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat datang di Yerusalem. Hadirat Tuhan sama di mana-mana, tapi khusus dari sini kami bawa kepada keluarga Saat Teduh hadirat Tuhan Yesus yang sama. Tuhan sudah bangkit, dia nggak mati lagi. Tuhan itu ada di sini dan Tuhan ada di sana bersama dengan Anda. Dalam waktu 30 menit saya coba akan rangkumkan sebagian besar secara summary aja ya, rangkumannya. Kejadian-kejadian di akhir zaman. Beri tema untuk Saat Teduh kita kali ini, KKR akhir zaman dari Yerusalem. Ya, KKR akhir zaman dari Yerusalem. Wahyu 22, mari kita buka ayat 10. Kalau Anda lihat tadi ya di belakang ada kota Yerusalem. Sudah dibeberkan Tuhan di hadapan Anda hari ini. Dan kalau dilihat satu persatu ada satu bangunan istimewa, yaitu Dome of the Rock, atau yang berkubah warna emas itu. Di area itu dulu di Perjanjian Lama adalah daerah ruang Maha Suci di Bait Allah. Hadirat Tuhan tidak berubah. Sekalipun Tuhan tidak hadir hanya di Yerusalem, dia ada di mana-mana, tapi tidak bisa dipungkiri, disangkali. Tanah ini penuh misteri. Saya bawa firman kebenaran tentang kedatangan Tuhan, karena nanti suatu hari kedatangan Tuhan Yesus kedua kali juga akan ada di sini. Mari kita baca Wahyu 22 ayat 10. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Berhenti dulu sampai situ ya. Saya jelaskan satu persatu. Ayat 10. Di sini Yohanes, Rasul Yohanes itu, Yohanes yang menjadi murid paling dikasih oleh Yesus, dibuang ke Pulau Patmos karena Injil. Sendirian dikucilkan, diasingkan, namun justru dapat pewahyuan. Dalam pewahyuannya, Yohanes mendapat perintah. Jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini atau kitab Wahyu. Sebab waktunya sudah dekat. Agak beda sama Daniel, kontras dengan Nabi Perjanjian Lama itu. Kalau Daniel disuruh untuk memeteraikan karena waktunya masih jauh. Tapi Yohanes, salah satu rasul Yesus Kristus berkata, mendapatkan firman, jangan dimeteraikan. Mengapa begitu? Karena zaman Perjanjian Lama masih terkesan lama. Zaman Perjanjian Baru udah makin dekat. Apalagi setelah tahun 1948. Ketika nubuatan Alkitab terjadi bahwa Israel atau keturunan Abraham dari seluruh bumi berbondong-bondong kembali ke Israel, khususnya ke Yerusalem. Lalu berdirilah yang namanya negara Israel. Saya nggak bicara soal politiknya ya, saya bicara soal nubuatan firman digenapi. Sejak tahun 1948, kedatangan Yesus semakin dekat bukan semakin jauh. Kalau dulu itu misalkan akhir zaman sejak Yesus diangkat ke sorga, kembali ke rumah Bapa. Setelah Yesus mati tentunya di sini di Golgota, lalu bangkit kembali pada hari ketiga. Maka saya anggap itu akhir zaman memang, karena setiap saat Tuhan bisa datang. Tapi di zaman sekarang modern ini setelah 1948, kayaknya sudah di menit-menit, detik-detik terakhir. Namun saya peringatkan ya, jangan coba-coba prediksi waktunya. Gak ada orang sepangkat itu. Bahkan Yesus pun anak Allah yang hidup, dalam kemahatauannya memilih untuk tidak tahu. Sehingga perkataan Yesus begini, saya quote. Tidak ada seorang pun tahu hari maupun waktunya. Bulan tahunnya juga sama. Apalagi jam dan detiknya. Anak pun tidak tahu, Yesus mengaku begitu. Hanya Bapa yang tahu. Yesus dalam kemahatauan sebagai Allah Putra dari salah satu Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Yesus memilih untuk tidak tahu supaya kita nggak sok tahu.
Yesus sebagai wakil kita, juru selamat manusia berkata, aku aja gak kepo soal waktu. Dalam kemahatauanku, aku menyerahkan semuanya itu hanya Bapa yang tahu. Jadi jangan percayalah kalau ada orang berkata bulan Oktober lah, tahun berapa. Gak ada orang sepangkat itu. Kalau ada orang memprediksi waktu, berarti orang itu mengaku bahwa dia lebih pangkat dari Yesus. Tak peduli jikalau orang tersebut pelayan Tuhan punya pelayanan mujizat sekalipun. Sekalipun jikalau yang mati dibangkitkan, kalau tidak sesuai firman juga tidak boleh didengarkan. Hanya Bapa yang tahu. Tapi kita bisa kira-kira mengerti, merasakan bahwa waktunya semakin dekat untuk tiba. Karena itu Yohanes diberi perintah jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Poin nomor 1, catat dulu ya. Dari ayat 10 yang kita baca tadi, waktu kedatangan Tuhan Yesus sudah terlalu dekat. Makanya nggak boleh dimateraikan. Nah, hari ini pengertian tentang kedatangan Tuhan itu sebenarnya nggak sesimpel Tuhan datang kembali, tetapi ada kejadian-kejadian di kitab Wahyu. Nah, ada tafsiran-tafsiran dibagi jadi 3 kategori. Gereja-gereja itu biasanya menganut salah satunya. Nggak apa-apa sih, ini nggak prinsip. Ini bukan bicara soal keselamatan. Tapi ini bicara tentang teori kedatangan. Ya. Ada yang namanya rapture atau pengangkatan. Gereja-gereja Tuhan dibagi jadi 3 kemah. Satu yang percaya pre-tribulasi. Ada lagi yang percaya mid-tribulasi, yang 3 post-tribulasi. Pre-tribulasi itu apa? Yaitu percayanya bahwa umat Kristen perjanjian baru, anak-anak Tuhan yang lahir kembali, yang penuh Roh Kudus dan dimeteraikan, mereka akan diangkat di awan-awan, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Lalu setelah itu bumi yang ditinggalkan oleh gereja perjanjian baru akan masuk dalam masa antikristus. 7 tahun tepatnya dipenggal jadi 2, 3,5 tahun pertama antikristus akan bangkit. Semua orang akan mengaguminya, semua orang yang anti sama Kristus akan jatuh ke bawah kaki dan pemerintahannya. Lalu 3,5 tahun kemudian akan kelihatan warna aslinya. Jikalau sepenggal pemerintahannya, yaitu separuh daripada masa-masa dia memimpin bumi, memimpin bangsa-bangsa itu diisi dengan penuh solusi. Mungkin masalah terorisme berhenti. Global warming mungkin ada solusinya ya kan. Mungkin orang ini punya suatu pikiran yang brilian, apalagi dia itu disertai penuh oleh setan. Dunia yang gelap ini diserahkan ke bawah pemerintahannya. Tapi setelah itu dia menggila 3,5 tahun terakhir kelihatan warna aslinya. Menyesal pun terlambat sudah. Orang-orang yang taruh percaya sudah memakai tandanya. Nah, ini yang disebut pre-tribulasi. Saya percaya bahwa saya yakin kita akan diangkat sebelum itu terjadi. Kenapa? Karena tidak mungkin antikristus itu bisa penuh dinyatakan kalau masih ada gereja Tuhan. Karena kita punya kuasa untuk menengking, mengikat dan melepaskan kebangunan rohani. Mana bisa pol-polan, mana bisa maksimal dia untuk merusak dunia jikalau masih ada suara nurani gereja 10 perintah Allah. Saya bilang begini bukan karena takut penderitaan, karena kita orang Kristen, anak-anak Tuhan, sudah menderita setiap hari. Di dunia yang semakin antikristus ini, sekalipun sang antikristus belum datang, tapi roh antikristus sudah di mana-mana. Gak gampang kan sekarang untuk kenal Tuhan, gak gampang untuk setia. Dunia ini lebih simpatisan kepada orang-orang yang menentang Kristus daripada orang-orang yang menyembahnya. Dan belum lagi kita, para penginjil, pemberita Injil ini, setiap hari selalu ada di garis depan. Seperti Paulus katakan, seperti domba sembelihan. Udah siap untuk dikorbankan. Jadi saya ngomong begini bukan karena takut penderitaan, tapi karena mengenal Tuhan itu adil. Tuhan itu membuat perbedaan, kata Maleaki. Antara orang benar dan orang fasik akan ada perbedaan jelas. Jadi berdasarkan logika tersebut bahwa antikristus nggak bisa diwujudkan selama masih ada gereja Tuhan, dan juga mengenal Tuhan selama puluhan tahun, saya mengerti sifat Tuhan itu sangat-sangat just. Dia sangat adil. Dia tidak membuat persamaan pukul rata orang yang setengah-setengah dengan orang yang sungguh-sungguh, orang yang pikul salib dengan orang yang hari ini menginjak kembali darah yang suci itu dengan hidup dalam dosa dan berlumuran dalam kebiasaan buruk. Saya percaya akan ada perbedaannya. Tapi ada gereja juga yang percaya mid-tribulasi, artinya kita mengalami setengah jalan antikristus baru pengangkatan. Ada juga yang percaya post-tribulasi, artinya kita alami 7 tahun semuanya itu, kita masuk ke dalam pemerintahan antikristus juga.
Nggak apa-apa sih, andai kata pengertian saya salah, kami ready. Kita selalu siap kok untuk dianiaya. Mau kemana lagi? Hidup itu adalah Kristus. Mau pergi kemana? Dia yang pegang kunci kehidupan. Mati adalah keuntungan. Mau dianiaya kek, mau dimartir kek, kita nggak punya pilihan selain siap. Saya juga harus ready, ya kan? You and me. Jadi kalau akhirnya ternyata yang benar adalah yang post tribulasi, kita masuk di dalam masa antikristus, monggo, kata orang Jawa, silakan, ayo, come on. Bagi Tuhan itu tidak ada perbedaan karena Tuhan selalu menyertai kita dalam suka dan duka. Dan bagi kita, apa sih kerugiannya? Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tapi apabila ternyata yang kami rasakan adalah benar, yaitu Tuhan akan datang kembali mengangkat kita di awan-awan, lalu 7 tahun masa antikristus baru Tuhan datang ke bumi, kalau itu ternyata betul, wah, bersukacitalah semua kita. Hari ini kita ikut Tuhan. Tidak sia-sia, sekalipun banyak orang tidak mau mengikutinya, kita ikut dulu. Berarti ada berkat early bird. Ada berkat orang-orang yang dini mengikutinya. Tuhan membuat perbedaan antara orang yang sungguh-sungguh dan setengah-setengah. Pokoknya, kalau sampai diangkat, terjadi pengangkatan, aku mau di sana. Seperti lagu pujian yang lama, ku mau di sana. Waktu Tuhan datang, ku mau di sana. Waktu sangkakala berbunyi, waktu setan jatuh, aku mau di sana. Saya nggak mau jadi orang yang ketinggalan. 2 orang berjalan sama-sama dalam suatu kilangan. Mereka sedang bekerja. Salah satu diangkat, satu ditinggal. 2 orang seranjang, satu diangkat, satu ditinggal. Itu pasti suami istri. Suaminya belum kenal Tuhan, atau istrinya yang belum sungguh-sungguh. Tapi kalau dua-dua itu bukanlah suami istri, apalagi kalau selingkuh, dua-dua pasti ditinggal. Ada orang berjalan di padang, tiba-tiba satu ditinggalkan, satu lagi terangkat. Pokoknya kalau itu terjadi, ku mau di sana. Dan saya harap keluarga Saat Teduh dan Gereja Mawar Syaro tercinta juga ada di situ. Waktu kedatangan Tuhan Yesus itu sudah terlalu dekat, saudaraku. Jangan main-main. Oleh karena itu, ayat 11 bunyinya, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Ini bukan sebuah perintah untuk berdosa. Ini bukan Tuhan syukuri kita kalau kita berlumuran dengan dosa. Tapi ini sebuah kata-kata yang non-sarkastik. Tapi kata-kata ini peringatan. Siapa yang berbuat jahat, gak akan ada waktu untuk bertobat kalau main-main dan setengah-setengah. Apalagi yang suka berkata begini loh, nanti aja deh, saya terima Tuhannya, nanti aja deh saya sungguh-sungguh. Suatu hari aku akan ready. Saya beritahu, saya prediksi, saya nubuatkan dulu. Ini bukan nubuatan nabi, ini firman tertulis. You gak akan pernah ready. Sampai kapanpun gak akan pernah siap. Percayalah, mau taat sama firman, mau melangkah, gak akan pernah siap sampai kapan saja. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Karena kejahatan tidak akan melepaskan orang yang membuatnya. Dosa itu manis. Roti curian itu manis. Kita nggak bisa berkata, aku berhenti. Selalu akan ada pikiran, apa salahnya sekali lagi, terakhir kali. Terakhir kali itu selalu setiap kali. Lain kali selalu terakhir kali. Dan ketika sungguh-sungguh diakhiri, kita ternyata binasa. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biar ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Kalau kita jatuh dalam dosa, cepat bangkit. Jangan main-main dengan rantai dosa. Barang siapa yang benar itu bukan berarti orang itu nggak pernah berbuat salah. Tapi rintislah karir hidup dalam kebenaran, non-stop, konsisten, terjang terus, maju. Jangan mundur. Kalau mundur, maju lagi. Biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Poin nomor 2. Karena kedatangan Tuhan sudah dekat, ya kan? Sudah terlalu dekat. Sudah sangat dekat. 2, jangan ulur pertobatan dengan berkata, nanti saja. Suara setan di dalam benak kita itu selalu begini dari sejak Adam dan Hawa. Apa salahnya lah, ambil secuil saja. Atau hari ini, nanti saja. Later. Itu namanya procrastination. Orang yang suka muter-muter di padang gurun sama Tuhan Yesus. Padahal Tuhan udah mati untuk kita 2000 tahun yang lalu. Kenapa kita tidak boleh mengulur pertobatan dengan berkata, nanti saja? Karena conscience and repentance take time. Hati nurani dan pertobatan itu butuh waktu. We need time to change. Kita perlu waktu untuk berubah. And now is the best time to change. Sekaranglah waktu terbaik untuk perubahan.
Barang siapa mau benar, biar dia terus benar. Barang siapa yang kudus, biar terus kudus. Kalau yang jahat, nggak pernah buat langkah radikal, dia akan terus jahat. Semakin jahat. Yang cemar, nggak akan meninggalkan kecemaran. Karena kecemaran itu nikmat duniawi maksudnya. Hati nurani kita itu perlu waktu. Nggak bisa gini loh ya. Bahkan orang untuk mengampuni aja perlu waktu kok. Makanya jangan main-main dengan kepahitan. Sedangkan kita yang nggak mau kepahitan aja, kita bergumul kok dengan roh kepahitan itu agar kita jangan jatuh. Kita mengampuni 7 kali, 70 kali. Bayangin dengan orang nggak apa-apa, aku benci, nanti terakhir aja sebelum mati aku belajar mengasihi. Mana mungkin di nafas terakhirnya dia bisa semudah itu untuk mencintai atau mengasihi. Kalau kita nggak pernah olahraga misalnya, badan kita itu sudah udah melumber kemana-mana. Kita nggak pernah latih otot kita dan stamina. Apa sih chance-nya? Apa sih keberuntungannya untuk suatu hari kalau kita dibutuhkan segera lari berapa kilometer gitu, kita bisa selesaikan pertandingan? Kalau kita tidak pernah sama sekali belajar nyanyi, nanti waktunya tarik suara, fales semua. Butuh waktu untuk menitis, butuh waktu untuk merintis. Karena itu jangan pernah main-main dengan dosa. Dosa itu jerat, dosa itu ikat, dosa itu pukat. Gak akan melepaskanmu semudah itu. Makanya kalau kita mau datang ke Yesus harus lawan arus. Lari. Baik itu lari secara harafiah, kalau perlu kita lari dari dosa seperti Yusuf. Lari dari cengkeraman istri Potifar. Jubahnya ketinggalan gak apa-apa. Atau lari terima Tuhan. Udah aku harus lawan arus teman. Peduli amat orang bilang apa, fanatik lu, saya ikut Yesus. Mau dibaptis, mau mengampuni, belajar untuk bersaksi, jangan pikir 2 kali. Mau dosa, pikir 7 kali 70, dan terakhir jangan lakukan. Setelah Anda pikirkan. Tapi kalau mau taat sama Tuhan, gak usah 2 kali dipikirkan. Jangan ulur pertobatanmu. Apa garansinya kita masih punya hari esok? Kalau Tuhan datang sekarang ini, tiba-tiba langit terbuka, ada suara sangkakala, kita dipanggilnya. Pertanyaannya, apakah Anda sudah diselamatkan? Jangan kita merasa, waktu ada di tanganku. Sama sekali waktu tidak ada di tangan manusia. Di tangan manusia itu hanya keputusannya. Waktu itu di tangan Allah. Jangan ulur pertobatan dengan berkata nanti saja. Karena nurani itu tidak gampang berputar atau berbalik haluan. Namanya nurani kita itu nggak gampang berputar haluan. Orang yang biasa gosip ya, omong kotor misalnya, sumpah serapah, mana bisa? Coba ya, 1 hari tiba-tiba kita ditegasi, nggak boleh keluar sama sekali. Pasti akan ada selip lidah, muncul satu. Butuh waktu, butuh disiplin yang tinggi untuk hidup benar dan hidup kudus. Mungkin seumur hidup itu pas-pasan waktunya. Apalagi kalau kita berkata, gampang, nanti saja. Dari muda aja loh banyak orang gagal masa tuanya. Apalagi yang berkata, nanti tunggu aku tua, aku baru ikut Yesus sungguh-sungguh. I don't think so. Meskipun ada orang yang last minute-an diselamatkan Tuhan, saya ngerti. Yang jadi pacuan kita apa? Yaitu itu loh. Yang disalibkan di samping Yesus di Golgota Kalvari juga di Yerusalem ini. Kita selalu berkata, itu bisa. Jangan lupa, itu adalah lotre sorga. Meskipun kasih karunia itu bukan berdasar perbuatan. Tapi kasih karunia juga bukan berarti kita bisa berbuat semena-mena. Karena kasih karunia itu berarti mengajari kita bagaimana melakukan perbuatan yang berkenan kepada Allah. Kasih karunia itu juga pengajaran, bukan hanya penerimaan. Kasih karunia itu bukan hanya pengampunan. Kasih karunia juga adalah kekuatan untuk hidup kudus bagi Tuhan. Saya percaya penyamun di samping Yesus itu malam itu di Firdaus. Tapi saya percaya, kita yang nggak disalibkan, kita sehat-sehat. Kita nggak dianiaya. Kita tidak dipaku di atas kayu. Kasih karunia juga ajari kita untuk ikut Yesus early. Untuk mengikut Tuhan dini. Jangan ulur pertobatanmu please. Jangan ulur yang namanya pergi ke gereja, berbakti, melayani, terlibat pelayanan. Jangan ulur lagi, tunggu apa lagi. Jangan ulur baptisan. Masih ada nanti kepenuhan Roh Kudus yang masih menantimu. Masih banyak hal yang perlu diminta dari kerajaan Allah untuk hidup baik dan benar. Jangan tunda ya, ABC selesaikan supaya DEF segera jalan. Alfabet Tuhan semua dipenuhkan, namanya rencana Tuhan digenapi dalam kehidupan. Ayat 12,
sampai 15 kita baca sekarang. Sesungguhnya aku datang segera, kata Yesus, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa, kata Tuhan, yang mula dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berarti Yesus itu ilahi, jangan percaya yang di luar sana rumor berkata Yesus hanyalah nabi atau Yesus itu hanyalah tokoh agama. No, dia berkata, aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir. Berarti Yesuslah hakim yang hidup dan mati. Dialah pencipta alam semesta dan juru selamat kita, yang datang ke bumi, menebus dosa kita di kayu salib. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan. Wow, dan masuk melalui pintu-pintu gerbang dalam kota itu. Ini sudah bicara tentang sorga, I think. Ini bukan lagi bumi, pohon kehidupan loh. Ini bukan pohon buah-buahan, tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Kata tinggal di luar itu sama sinonim dengan neraka. Itu bukan hanya keluar gitu aja, seperti Adam dan Hawa waktu dosa kan keluar dari Taman Eden. Itu bukan hanya keluar dari taman, itu keluar dari perjanjian, keluar dari keselamatan. Makanya harus ada pengorbanan untuk umat manusia dan keturunan Adam dan Hawa. Tinggal di luar ini berarti neraka. Siapa aja sih yang masuk neraka? Menurut firman Tuhan di Wahyu 22 ayat 15, anjing-anjing. Kata anjing-anjing di sini adalah orang yang murtad ke jalan yang salah setelah memperoleh kebenaran. Kata anjing itu berarti kembali ke muntahnya. Ini bukan menghina manusia, ini adalah sifat orang berdosa yang setelah diselamatkan, dia menjual keselamatannya. Tukang-tukang sihir di sini itu maknanya adalah okultisme. Mereka yang menyembah berhala dan melakukan praktek-praktek sihir, praktek-praktek perdukunan, hal-hal yang mendukakan hati Tuhan dengan arwah-arwah yang bukan arwah tapi roh jahat sesungguhnya. Orang-orang sundal di sini, dari kata sundal di sini adalah pornografi, orang-orang yang terlibat dalam dosa-dosa amoralitas, seksualitas. Di luar nikah, sebelum nikah, ya. Orang-orang pembunuh di sini, kata pembunuh itu artinya pahit, kepahitan. Jadi bukan hanya bisa membunuh dengan pisau dan pistol, peluru, tapi orang yang membunuh di dalam hatinya. Banyak pembenci yang gak berani lihat darah. Tapi ada orang yang gila, berani cabut nyawa manusia. Dua-dua sama di mata Allah. Bedanya cuma keberanian, tapi sama-sama niat hatinya itu membunuh seseorang. Jangan jadi seperti itu, pembenci itu pembunuh. Penyembah-penyembah berhala di sini adalah aneh ya, kata penyembah berhala di sini artinya materialisme. Ternyata berhala itu bukan hanya patung yang disembah atau apa. Berhala itu juga apapun yang menempati tempat Tuhan dalam kehidupan kita. Dan setiap orang yang mencintai dusta, kata dusta di sana munafik, kemunafikan. Luar dalam tidak sama, meskipun kita semua ya pasti ada waktunya nggak sama gitu. Karena kita semua belajar, kita pun belajar dari kegagalan. Tetapi ada orang yang memang sudah karirnya itu dusta. Sukanya bohong melulu, bohong terus. Dosa lain itu lebih berat ada, tapi dosa dusta itu yang lebih mirip setan, karena setan adalah bapak dusta, jadi like father, like son. Makanya saya beritahu sama anak-anak saya, kalian salah apapun papa mama bisa ampunin, tapi kalau dusta udah nggak bisa bicara. Karena sudah nggak tahu betul atau enggak. Makanya anak-anak saya sangat junjung tinggi nilai kejujuran. Ini mereka semua tinggal di luar. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Ayat 16. Aku Yesus yang mengutus malaikat. Berarti dia lebih pangkat. Ini Yesus adalah Tuhan ya. Yesus bukan nabi. Meskipun Yesus kenabian atau profetik sekali. Tapi Yesus bukanlah tokoh agama. Yesus adalah Allah semesta. Alfa Omega. Mengutus malaikatnya. Aku adalah Tunas. Yaitu keturunan Daud. Bintang timur yang hilang gemilang. Menunjuk. Mengacu kepada keberadaannya sebagai juru selamat kita. Menjelma sebagai manusia. Dia adalah keturunan Daud. Bintang timur yang hilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, ayat 17, marilah, Roh Kudus pun ikut campur dan berkata, bersama dengan gereja pengantin perempuan itu, marilah, come Lord Jesus, datanglah, dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah, ada suara dalam hatimu saat ini ketika mendengar firman ini, ya Pastor Philip, saya mau Yesus datang, make me ready, buat aku siap, itulah marilah. Tapi orang yang mengumpat Tuhan tidak akan suka pesan Tuhan yang seperti ini.
karena mereka akan ketakutan atau mereka akan menghina. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Waktunya masih ada, masa anugerah. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Berarti sekarang adalah masa anugerah. Ini waktunya untuk memilih Tuhan. Ini saatnya untuk membuat dirimu siap. Sebab barang siapa haus, come, cuma-cuma datanglah. Begitu saja. Barang siapa yang mau, ayo ambil air kehidupan itu for free. Luar biasa ya. Yang ketiga, tulis di KKR akhir zaman hari ini yang saya sampaikan dari kota Yerusalem. Sorga yang nyata atau neraka menanti setiap kita. Setiap kita pasti berakhir di salah satu tempat ini. Sorga yang nyata atau neraka. Neraka tadi sudah saya jelaskan, coba saya jelaskan sedikit sorga di akhir pesan ini. Di sorga ya, kita itu nggak pikun. Sorga bukanlah tempatnya penyakit demensia bisa bertahan. Sorga adalah tempat di mana setiap orang saling mengingat. Kalau enggak kan, pada waktu Musa dan Elia ngobrol-ngobrol sama Yesus kan nggak akan nyambung. Ketika di sini juga, di Israel, itu pratanda. Orang yang dari kekekalan tetap mengingat seseorang. Bahkan maju pikirannya, tahu Yesus sebelum turun ke palungan, Yesus yang sekarang bisa mengenali. Kita seringkali pikir kalau sorga itu seperti gentayangan Casper gitu. Orang nggak saling ingat. Betul, di sorga yang menikah tidak kawin dan mengawinkan. Tapi itu bukan kabar buruk. Saya sempat renungkan karena saya sedih kalau begitu. Kalau tidak dapat pengertian yang betul. Kenapa? Karena saya cinta keluarga saya. Saya nggak mau kita jadi strangers atau orang asing di situ. Sorga itu sorganya fellowship atau persekutuan. Mana ada persekutuan kalau lupa ingatan. Yang disebut tidak kawin mengawinkan itu berarti no sexual relations in heaven. Di surga tidak ada yang namanya hubungan seksual. Itu lebih baik loh sebenarnya. Berarti tidak ada teritori. Berarti tidak ada selfishness, tidak ada keegoisan. Tapi the friendships continue. Tapi persahabatan itu continue. Gak ada masuk masa-masa geronjalan ketika dalam sebuah hubungan kita berharap pasangan kita nggak begitu. Cinta semuanya kecuali hal itu aku nggak suka pada dirinya. Nggak ada yang gituan. Karena agape disempurnakan. Nggak ada yang begini loh, itu anak lu, ini anak gua, ini anak lu, itu anakmu, itu anakku. Kalau anak sendiri jatuh, adu, anak orang lain jatuh, terserah lah, biarin apanya itu anak tetangga. Nggak ada gitu. Di situ bukan berbagi anak, tapi setiap orang peduli seperti anaknya sendiri. Setiap wanita mengasihi sesamanya seperti dia itu ibunya. Setiap pria mengasihi setiap orang seperti dia itu anaknya. Nggak mungkin ada pelecehan. Setiap orang mengasihi sesamanya seperti dirinya. Ingat. Sorga itu seperti itu. Sorga yang nyata. Makanya di situ roh dan pengantin perempuan itu bisa sama-sama berkata, marilah. Dan yang haus biarkan datang. Luar biasa loh. Saya mau ke sorga itu. Sorga bukan suatu tempat khayalan. Sorga kata Yesus, itu tempat yang ada. Aku pergi ke situ mempersiapkan untukmu. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. 1, 2, 3, KKR akhir zaman dari Yerusalem. Nomor pertama, waktu kedatangan Tuhan Yesus sudah terlalu dekat. 2, jangan ulur pertobatan dengan berkata nanti saja. 3, sorga yang nyata atau neraka yang nyata menanti setiap kita. Angkat tanganmu, terima berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus, pengurapan dari Roh Kudus menyertai keluarga Saat Teduh yang amat sangat kami cintai. Dalam nama Yesus, Shalom Peace. Haleluya. Amin.